Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Situasi di Real Madrid tampaknya mulai memanas. Menurut laporan ESPN Brasil, Rodrigo Goes dikabarkan semakin tidak puas dengan kondisinya di klub dan kini mempertimbangkan untuk meninggalkan Santiago Bernabéu, paling cepat pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Isu mengenai masa depan Rodrigo sejatinya sudah muncul sejak musim panas lalu. Setelah performanya menurun dan kehilangan tempat di tim utama, sang penyerang Brasil sempat dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Namun, kala itu ia memilih bertahan dan berjanji akan berjuang merebut kembali posisi di skuad inti. Sayangnya, keadaannya belum berubah. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Rodrigo jarang mendapat menit bermain dan kerap memulai laga dari bangku cadangan. Dalam hasil imbang 0-0 melawan Rayo Vallecano akhir pekan lalu, pemain berusia 24 tahun itu baru dimasukkan pada menit ke-79, situasi yang kian menambah frustrasinya. Musim ini, Real Madrid sudah memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi, 12 di La Liga dan 4 di Liga Champions. Dari jumlah itu, Rodrigo tampil 13 kali, tetapi hanya 3 kali menjadi starter. Catatan tersebut menggambarkan dengan jelas betapa perannya mulai terpinggirkan di bawah sistem permainan Alonso. Sumber internal klub menyebut bahwa rasa frustrasi Rodrigo telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Ia merasa tidak mendapatkan kepercayaan penuh, sementara gaya bermain tim kini lebih banyak bertumpu pada trio Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham. Meski tidak ada pernyataan resmi dari kedua pihak, laporan yang sama mengungkap bahwa baik Rodrigo maupun manajemen Real Madrid terbuka terhadap kemungkinan berpisah pada Januari mendatang, apabila ada tawaran yang sesuai. Sejumlah klub Premier League disebut memantau situasi ini dengan serius. Rodrigo sendiri, menurut laporan, lebih tertarik untuk mencoba tantangan baru di Liga Inggris, yang dianggapnya lebih cocok dengan gaya bermainnya. Belum ada penawaran konkret sejauh ini, namun jika minat yang nyata datang setelah jendela transfer dibuka kembali, baik pihak klub maupun perwakilan sang pemain diperkirakan akan mengevaluasi semua proposal yang masuk. Dengan usianya yang baru 24 tahun dan bakat luar biasa yang dimilikinya, masa depan Rodrigo kini menjadi salah satu topik paling hangat di sekitar Bernabéu. Apakah Januari nanti akan menjadi akhir kisahnya bersama Real Madrid? Musim ini, Gonzalo Garcia menjadi salah satu teka-teki terbesar di skuad Real Madrid. Setelah tampil gemilang di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia finish sebagai top skor bersama, banyak yang memperkirakan pemain muda Spanyol itu akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Los Blancos. Namun, kenyataannya justru berbalik. Memasuki seperempat musim, Garcia baru mencatatkan kurang dari 100 menit bermain di La Liga. Minimnya waktu tampil menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pendukung, terutama karena bakat dan potensi eksplosifnya sudah terbukti sejak di Akademi Castilla. Menurut laporan Defensa Central, Real Madrid kini telah menerima tawaran resmi dari Getafe untuk meminjam sang penyerang pada jendela transfer Januari mendatang. Klub tetangga Madrid itu melihat kesempatan untuk memberikan menit bermain yang lebih banyak bagi Garcia, yang dinilai bisa menjadi solusi cepat di lini depan mereka. Meski demikian, pihak Real Madrid tidak berencana menjual pemain berusia 20 tahun tersebut. Xabi Alonso disebut masih menganggap Garcia sebagai bagian penting dari proyek jangka menengah klub. Sang pelatih percaya bahwa di tengah jadwal padat dan kemungkinan rotasi besar-besaran, Gonzalo bisa menjadi elemen kunci serangan Madrid di paruh kedua musim ini. Menariknya, Garcia menghadapi situasi yang mirip dengan Endrick, yang dilaporkan hampir bergabung dengan Olympique Lyon dengan status pinjaman pada Januari nanti. Jika transfer Endrick terrealisasi, maka peluang Garcia untuk tampil akan terbuka lebar. Ia berpotensi menjadi pelapis utama Kylian Mbappe di posisi nomor 9. Di sisi lain, Garcia tidak menyesali keputusannya bertahan di Santiago Bernabéu. Ia menolak beberapa tawaran pada musim panas lalu demi memperjuangkan tempat di tim utama, menyebut bermain untuk Real Madrid sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Kini, masa depannya tergantung pada bagaimana Alonso mengatur rotasi tim. Dengan lini depan Madrid yang sedang kesulitan mencetak gol dalam beberapa pekan terakhir, peluang untuk membuktikan diri bisa datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, agar bertahan di klub sebesar Real Madrid, Garcia harus memanfaatkan setiap menit yang diberikan. Dalam skuad yang syarat bintang, kesempatan kecil bisa menjadi langkah besar menuju masa depan di Bernabéu.
Bintang muda Deportivo de La Coruna, Yeremay Hernandez, tengah menjadi sorotan di Spanyol setelah secara terbuka menyatakan kekagumannya terhadap Real Madrid. Dalam wawancara terbaru bersama Cadena SCR, pemain berusia 22 tahun itu mengaku bahwa mengenakan seragam putih kebanggaan Los Blancos adalah mimpi yang suatu hari ingin ia wujudkan. Saya sangat menyukai Liga Spanyol, liga kami. Saya suka tim-tim besar seperti Barca dan Madrid, mereka adalah tim papan atas, dan saya ingin sekali bermain untuk salah satu dari mereka suatu hari nanti. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, ujar Hernandez dengan nada antusias. Namun untuk saat ini, impian saya adalah membantu Depor meraih promosi. Hernandez, yang berposisi sebagai pemain sayap cepat dan kreatif, tampil impresif di La Liga Hypermotion musim ini dengan torehan 4 gol dan 2 assist dalam 13 pertandingan. Ia menjadi motor serangan utama Deportivo, memadukan kecepatan, visi permainan, dan ketajaman di depan gawang. Kontribusinya membuat klub Galicia itu kembali menatap peluang promosi ke La Liga setelah bertahun-tahun berjuang di kasta kedua. Kata-kata Hernandez sontak menarik perhatian publik Madridista. Profil permainannya yang tajam secara teknis dan serba bisa dianggap sejalan dengan filosofi transfer Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir, mendatangkan talenta muda potensial yang siap berkembang di bawah tekanan tinggi Santiago Bernabeu. Dengan generasi baru seperti Jude Bellingham, Vinicius Junior, dan Kylian Mbappe yang kini menjadi tulang punggung Los Blancos, Yeremay bisa menjadi bagian dari gelombang bakat Spanyol berikutnya yang berpeluang bersinar di level tertinggi. Ketika ditanya tentang kemungkinan bermain bersama nama-nama besar seperti Mbappe atau Lamine Yamal, Hernandez tersenyum. Bermain bersama mereka pasti luar biasa. Mereka akan mengoper bola kepadamu. Itu akan menyenangkan. Real Madrid dikabarkan telah menyiapkan rencana pemulihan khusus bagi gelandang muda mereka, Franco Mastantuono, yang belakangan absen dari skuad akibat cedera. Ketidakhadiran pemain berusia 18 tahun itu dari daftar starter belakangan ini menjadi salah satu topik paling banyak diperbincangkan di klub. Mastantuono, yang direkrut dari River Plate pada musim panas lalu dengan ekspektasi tinggi, sempat tampil menjanjikan di awal musim. Namun, kemajuannya terhenti setelah ia mulai merasakan masalah fisik yang cukup serius. Dalam 12 penampilan sejauh ini, ia mencatat 1 gol dan 1 assist, angka yang cukup baik untuk pemain seusianya, namun kini terhenti karena cedera. Menurut laporan AS, cedera yang dialami Mastantuono adalah pubalgia, gangguan yang sering dialami pesepak bola akibat ketidakseimbangan otot atau penggunaan berlebih di area pangkal paha. Kondisi ini memaksanya menepi untuk waktu yang belum ditentukan. Tidak ada yang berani memberi batas waktu pasti, bahkan klub sekalipun, tulis laporan tersebut. Situasinya memang kompleks, dan Real Madrid memilih berhati-hati dalam proses pemulihan. Saat ini, Mastantuono sudah mulai berlatih ringan di lapangan, dan tim medis berharap ia bisa kembali setelah jeda internasional. Klub tidak ingin terburu-buru memaksanya kembali ke pertandingan kompetitif, meskipun Xabi Alonso disebut sangat menantikan kembalinya pemain muda Argentina itu. Sebelum cedera, Mastantuono telah mendapatkan kepercayaan besar dari Alonso, menjadi starter 9 kali dalam 12 laga. Gaya bermainnya yang cerdas dan kemampuan membaca permainan membuat sang pelatih terkesan. Ia bahkan sempat menjadi pemain ke-10 yang paling sering dimainkan musim ini, menandakan perannya mulai penting di skuad utama. Di internal klub, tidak ada kepanikan. Fokus Real Madrid sepenuhnya tertuju pada pemulihan jangka panjang dan penguatan fisik sang pemain. Staf kebugaran kini menekankan pada peningkatan stabilitas inti tubuh dan kekuatan otot bagian bawah, agar Mastantuono terhindar dari cedera berulang di masa depan. Tujuan utama dari program ini adalah mengembalikan keseimbangan, akselerasi, serta daya tahan tubuh pemain yang dikenal eksplosif tersebut. Real Madrid percaya, dengan pendekatan bertahap, Mastantuono akan kembali lebih kuat dan siap menunjukkan potensi besar yang membuatnya disebut sebagai salah satu rekrutan muda paling menarik musim panas ini. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!